Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Surah Al-Azim, yang artinya, dan ingatlah ketika Rabb berkata berfirman kepada An-Nahl, kepada lebah, anittakhidhi minal jibali, buatlah sarang-sarang di pohon-pohon kayu, di gunung-gunung, minal jibal, di gunung, buyutan, wa minasy syajari, dan pohon-pohon kayu, wa mimma, dan tidaklah mereka mengetahui. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah juga berfirman atau memerintahkan tidak hanya kepada manusia, kepada seluruh makhluk pun Allah memerintahkan sesuatu, termasuk binatang. Karena di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat atau surat yang diberi nama binatang. Salah satu di antaranya adalah An-Nahl, ini lebah. Ada juga Al-Ankabut. Al-Ankabut itu laba-laba. Kemudian An-Namal. An-Namal itu adalah semut. Ya. Artinya apa? Ini ada iktibar atau pelajaran-pelajaran yang diambil dari binatang-binatang tersebut yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Allah memerintahkan kepada lebah, wahai lebah, buatlah satu sarang di gunung-gunung, kemudian di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Kalau kita perhatikan realita, binatang lebah yang tidak punya akal, dia mengikuti perintah Allah. Kalau kita lihat di gunung-gunung, mereka bersarang di bukit-bukit, di pohon kayu, itu daerah Sialang itu paling banyak. Ya, dibuat dia sarang di pohon kayu. Kemudian ada orang ternak lebah, berbuat juga aja sarang. Itu adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Binatang yang tidak punya akal, tetapi dia patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apa iktibar untuk pelajaran kita ambil? Seekor binatang yang tidak punya akal mampu mengikuti perintah Allah. Sementara kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan akal dan nafsu, apakah kita mesti harus kalah dengan binatang? Itu menjadi pemikiran kita. Kemudian di ayat berikutnya, yakhruju min butuniha, di perutnya itu ada cairan, ya. Ada cairan, min butuniha sarabun, ya. Mukhtalifun alwanuhu fi sifa'in nas. Di dalam perut lebah itu ada cairan, yaitu madu. Madu. Kemudian apa madu itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, syifaa'ul linnas, sebagai obat bagi manusia. Jadi madu adalah obat bagi manusia. Kenapa? Karena kata Rasul, hiduplah kamu seperti lebah. Ini iktibarnya atau pelajarannya. Kenapa Rasul menyuruh kita untuk hidup seperti lebah, meniru lebah? Karena lebah itu dia termasuk makhluk yang patuh kepada Allah, mengikuti perintah Allah. Yang kedua, lebah ini mencari makanan dia yang baik-baik, artinya tidak yang manis, ya.
ya, dari bunga-bunga, cairan-cairan bunga, dan dia tidak merusak bunga itu. Dia makan bunga atau bunga kopi atau bunga yang lain atau tumbuhan yang di hutan yang ada bunganya, bahkan dia membantu penyerbukan. Dia tidak merusak, dia cuma menghisap madunya, air bunga, kemudian dia bersikap antara bunga satu dengan bunga lain, dia membantu penyerbukan. Itu cara dia mencari rezeki. Dia tidak menzalimi orang lain, tidak menzalimi pohon itu sendiri. Jadi lebah itu makan yang baik-baik, kemudian cara mencari makanan juga dengan cara baik, dan hasilnya adalah baik juga. Bukan untuk hanya dia makan saja, tetapi baik untuk manusia, kata Allah. Syifa linnas, sebagai obat daripada manusia. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ayat ini turun atau asbabun nuzulnya pada masa dahulu orang-orang Arab itu suka minum di warung-warung. Yang minumannya tuh kalau sekarang ini warung-warung itu kayak warung tua tuh, ya, warung tua. Nila kelapa kan. Dan orang Arab dulu minum di warung itu madu. Pernah suatu hari Rasulullah minum madu di warung. Kemudian sampai di rumah, Rasulullah bersendawa. Keluar dengan bau. Lalu istrinya Aisyah menutup hidung. Kemudian kata Rasul, mulai saat ini aku haramkan madu. Aku tidak akan minum madu lagi dan aku haramkan madu. Diharamkan oleh Rasulullah. Maka turunlah ayat ini menegur Rasulullah bahwa madu itu tidak diharamkan, tidak haram, tetapi madu itu adalah sebagai obat bagi manusia. Ini asbabun nuzul daripada surat An-Nahl ayat 68 ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di dalam kehidupan ini kadang-kadang banyak kita terlupa terhadap lingkungan kita. Ternyata di dalam Al-Quran ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil, yang mengisahkan, karena isi daripada Al-Quran itu diantaranya adalah kisah-kisah atau cerita-cerita, baik itu kisah Anbiya maupun kisah-kisah tentang binatang ini. Termasuk misalnya berkaitan dengan An-Naml itu semut, ya. Semut itu dapat kita ambil pelajaran juga, ya. Ketika Nabi Sulaiman berjalan dengan tentaranya, tentara Nabi Sulaiman itu manusia dan jin, tentara Nabi Sulaiman itu melewati sebuah lembah yang namanya lembah semut. Karena melewati lembah semut dan banyak semut di situ, kemudian Raja Semut mengatakan, wahai rakyatku, masuklah kamu ke lubang masing-masing. Kenapa, wahai Tuan Raja? Karena ada Sulaiman dan tentaranya akan lewat di sini, supaya kamu tidak terinjak oleh tentara Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pada waktu itu hanya tertawa. Kenapa? Melihat tingkah laku semut. Karena mukjizat Nabi Sulaiman mengetahui bahasa binatang. Jadi diam saja Nabi Sulaiman, kemudian diperhatikan saja sampai itu masuk ke dalam. Maknanya apa yang kita ambil? Seekor binatang semut yang tidak punya akal, tapi dia masih memperhatikan, memperhatikan rakyatnya, memperhatikan keselamatan anggotanya. Seekor binatang masih mampu. Itu kebaikan yang bisa kita ambil. Peduli kepada
orang lain. Kita yang punya akal kadang-kadang peduli atau tidak, kadang-kadang peduli, kadang-kadang tidak kan. Bahkan sekarang ini mungkin bisa penyakit ya gitu. Nah, dalam kondisi sekarang. Jadi kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita masih kalah dengan makhluk Allah yang lain yang tidak punya akal tapi dia taat. Tetapi ada yang tidak bisa kita ambil, tidak bisa kita ambil pelajaran dari semut. Yang positifnya itu, yang negatifnya semut itu dia cara mencari makannya dengan mencuri gitu ya. Artinya mungkin gula pahis dibawa tambah sebentar kan, nah, dibawa nasi atau beras atau kue dibawanya, nah, tambah saja. Kemudian dikumpulkannya di bawah tanah untuk makanan. Dalam riwayat dijelaskan makanan semut yang di bawah tanah itu kalau kita mencangkul dulu, kalau kita petani itu ya, saya sering mencangkul di kampung. Kalau mencangkul itu kadang ada yang putih-putih, itu adalah bekas makanan semut. Yang kumpulkan itu dalam riwayat itu bisa 7 keturunan untuk makan. Untuk 7 keturunan. Bahkan bersisa umur semut itu cuma 2 tahun. Dalam hadis disebut 2 tahun. Sementara makanan itu banyak. Sifat itu yang tidak perlu kita tiru. Apa sifat yang tidak kita tiru? Tamak, mubazir. Mubazir itu yang tidak perlu kita tiru. Nah, itu dari segi negatifnya. Jadi pelajaran itu sebetulnya banyak dalam Al-Quran kalau kita pelajari ya, dari kisah-kisah baik itu sesuatu dia sudah jelas itu kisah. Begitu juga dengan alat tabur ya. Laba-laba janganlah engkau mencari perlindungan seperti laba-laba kata Allah di dalam surat Al-Ankabut itu. Kenapa tidak boleh seperti laba-laba? Karena sarang yang paling rapuh itu adalah sarang laba-laba. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kalau kita pergi ke hutan, sebentar aja dia membuat sarang. Kadang-kadang kita tertabrak habis, tapi sebentar aja dia pada gitu. Nah, sebentar ya, paling rapuh. Nah, dari laba-laba ini tak bisa kita ambil pelajaran, kecuali ketika laba-laba yang mendapat firman yang menutupi dua perlindungan Nabi. Nah, kalau laba-laba cara mencari rezekinya di atas penderitaan orang lain. Dia pasang perangkap, apa yang lengket dia makan. Jadi pasang perangkap, nasi-nasi lah, ya, pasangnya ada nyamuk itu lengket, maafkan nggak kadang-kadang habis dia berhubungan suami istri, ya, yang jantannya mau dimakan. Jadi cara mencari makannya dia laba-laba seperti itu, saling, ya, dia tidak peduli. Nah, adakah di lingkungan kita sekarang seperti itu? Banyak sekali ya, ya mencari apa di atas penderitaan orang lain. Karena orang dipekerjakan tapi tidak digaji, ya. Orang dipekerjakan tapi ditunda-tunda gajinya atau dibayar sedikit dan sebagainya. Itu seperti laba-laba dan digambarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 3 binatang ini dapat kita ambil pelajaran di dalam kehidupan kita, mana yang bisa kita ambil, mana yang tidak bisa kita ambil, dan kita bandingkan dengan realitas sekarang. Adakah kita seperti binatang yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran? Wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.